Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog ya. Teman-teman kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik seperti biasa, lancar ya teman-teman ya. Doaku selalu seperti itu ya. Iya teman-teman, jadi ini posisi udah siang ya. Jadi aku tadi habis makan siang. Lalu sebelum mulai kerja lagi, aku coba rekam satu video monolog ya teman-teman ya. Iya, kali ini kita mau bahas tentang pamali ya. Teman-teman mungkin tahu ya, di Indonesia ini banyak pamali gitu ya, pamali apa gitu, tentang apa gitu ya. Jadi aku coba rangkumkan ada 8 pendapat aku ya mengenai pamali ini gitu ya. Jadi ada 8 ya teman-teman ya. Jadi aku coba kasih pendapat semua berdasarkan pengalaman dan keyakinan aku sebagai seorang indigo ya. Mohon maaf ya, ada bunyi e-commerce ya teman-teman ya, sebentar ya. Ya, jadi aku coba kasih pendapat ya dari sisi aku sebagai seorang indigo ya teman-teman ya. Jadi ini ada 8 pamali yang cukup terkenal ya di Indonesia ya. Jadi aku mulai ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah kita tidak boleh bersiul di malam hari gitu ya, karena dibilang itu nanti akan mengundang hantu segala macem ya. Jadi aku mau bilang ya pendapat aku gitu ya, itu tidak benar ya teman-teman ya. Jadi tidak benar gitu ya kita kalau bersiul gitu di malam hari itu maka akan datang gitu ya hantu penampakan ke kita atau segala macam gitu ya. Itu tidak terjadi ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan penglihatan, pengalaman dan keyakinan aku pastikan itu tidak terjadi ya. Tapi aku tetap disclaimer ya teman-teman ya. Jadi itu tidak ada ya, tidak terjadi gitu ya, tidak benar gitu teman-teman ya. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 itu adalah berbicara kasar di hutan gitu, tidak boleh gitu ya, tidak boleh berbicara kasar di hutan karena nanti takutnya kenapa lah, kira-kira seperti itu. Nah itu aku mau bilang itu benar gitu ya teman-teman ya. Jadi memang di hutan itu tuh salah satu tempat yang paling banyak penampakannya ya teman-teman ya, paling banyak hantu segala macem. Mohon maaf ya, mulai lagi teman-teman ya, sebentar. Ya, jadi banyak sekali ya teman-teman ya penampakan segala macam lah gitu ya, itu ada di hutan ya. Jadi memang benar ya, ketika kita menunjukkan aura yang gelap gitu ya dengan rasa marah atau kita berkata kasar gitu ya, aura diri kita tuh gelap gitu. Nah itu cenderung mungkin takutnya bisa kayak apa ya, bersentuhan atau mungkin kayak dicari gitu ya oleh apapun ya penampakannya ada di hutan itu. Jadi memang benar ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ke hutan itu kita mesti menjaga sikap ya, dari perbuatan kita, kata-kata kita gitu ya. Kalau bisa ke hutan dengan hati yang baik, yang gembira gitu ya. Nah itu jadi benar ya, pamali nomor 2 ini ya. Ya, yang nomor 3 ini adalah dilarang pakai payung di rumah gitu ya. Jadi kalau pakai payung di rumah tuh nanti katanya pendek umur lah, atau nanti bakal ditempel hantu segala macem gitu ya. Jadi aku cuma mau bilang itu tidak benar ya teman-teman ya, karena aku benar-benar praktekkan sendiri gitu ya. Jadi aku ambil payung ya, aku pakai aja di dalam rumah, di dalam kamar gitu ya. Apa sih yang terjadi? Ada apa sih gitu ya? Itu nggak ada apa-apa teman-teman ya. Jadi benar-benar tidak ada apa-apa, biasa aja gitu ya. Cuma ya kalau kita pakai payung di rumah kan kayak nggak wajar gitu ya, aneh gitu ya, dan nggak perlu kita lakukan gitu loh. Maksudnya nggak usah pakai payung di rumah juga bisa nyaman di rumah gitu. Jadi kita nggak perlu lakuin itu. Tapi secara dalam pendapat aku sih nggak ada efek apa-apa sih mau pakai atau enggak gitu teman-teman ya. Itu yang nomor 3 ya. Jadi yang pamali yang nomor 4 itu adalah jangan gunting kuku di malam hari gitu ya. Jadi takutnya nanti kerasukan gitu ya, kesurupan atau macam-macam lah gitu ya. Mungkin juga ada yang bilang umurnya pendek atau apa gitu. Nah jujur aja ya, aku juga udah biasa sih gunting kuku malam gitu ya, karena nggak tahu ya, aku dari kecil, mungkin dari sejak remaja gitu ya, gunting kuku tuh banyak kan malam gitu ya, kayak jam mungkin sebelum tidur atau apa gitu. Tapi tidak ada apa-apa sih teman-teman ya, tidak ada kejadian mistis apapun ya yang terlihat atau apa gitu, juga nggak ada sih teman-teman. Jadi itu menurut aku itu tidak benar gitu ya teman-teman ya. Ya jadi itu yang nomor 4 ya. Jadi yang nomor 5 ini adalah dilarang gunting rambut pada malam hari ya. Katanya nanti itu bisa sial atau mungkin macam-macam lah gitu teman-teman ya, nggak bagus lah. Tapi jujur aja aku enggak sih teman-teman ya. Jadi aku juga beberapa kali gunting rambut di mall gitu ya. Di mall itu juga malam gitu teman-teman ya, jam 7 jam 8 gitu ya.
dengan harapan tuh pulang mandi tidur gitu ya. Karena aku di mall itu gunting rambut itu nggak pernah keramas ya, jarang ya teman-teman ya. Jadi aku lebih suka gunting biasa aja, gunting kering. Habis itu pulang aku keramas, mandi pakai shampoo sendiri gitu ya, segala macam. Habis itu ya udah persiapan tidur. Jadi biasa sih teman-teman, dan itu tidak ada kejadian apa-apa sih ya. Jadi menurut aku itu tidak benar gitu ya teman-teman ya. Karena kalau benar gitu ya, kasihan juga ya orang yang usaha salon gitu ya, berarti dia jam 6 udah nggak boleh dapat duit lagi gitu ya, apalagi di mall-mall ya. Tapi memang di mall-mall juga pada rame gitu yang gunting rambut ya. Jadi memang itu menurut aku tidak benar gitu ya, pamali itu ya. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6 itu katanya foto itu harus genap ya, jangan ganjil gitu ya. Jadi kalau misalnya fotonya ganjil 3 orang gitu, terus katanya orang yang tengahnya bakal meninggal terus segala macem. Nah itu enggak ya teman-teman ya. Itu menurut aku tidak terjadi ya, karena aku udah sering sih foto bertiga, karena emang teman baik aku cuma ada 2 gitu ya, dan aku biasanya keluar bertiga gitu ya, foto lah kita bertiga gitu ya. Sampai sekarang aman-aman aja sih, dan sudah berjalan bertahun-tahun gitu teman-teman, nggak ada aktivitas mistis yang terjadi juga gitu. Jadi itu menurut aku nggak benar juga gitu ya, yang seperti itu ya. Yang nomor 6 ya, foto harus genap gitu ya. Yang nomor 7 ini adalah, pamali nomor 7 adalah supir penumpang cenderung jadi korban ya. Jadi ada orang beranggapan ya, kalau teman-teman jadi supir penumpang, kalau bisa jangan di sebelah bagian depan gitu ya, yang di sebelah kiri driver gitu ya sebagai penumpang. Tapi kalau bisa duduknya di belakang aja, karena seringkali itu kalau terjadi kecelakaan justru yang meninggal itu adalah penumpang di bagian depan, sedangkan supirnya itu nggak meninggal gitu. Itu apakah benar? Nah gini teman-teman ya, ini jujur aja aku tidak mengalami atau tidak punya pengalaman secara langsung ya, tapi aku sesuai dengan keyakinan aku bilang mungkin bisa terjadi ya, mungkin bisa terjadi. Kenapa? Karena begini, ketika si supir membawa mobil dan dia pilihannya cuma 2, entah dia mesti korbankan sebelahnya dia hidup, atau dia korbanin diri dia sebelahnya hidup. Secara logika, secara umum ya, secara kewajaran dan secara otak waras manusia, dia pasti cenderung menyelamatkan diri dia dan mengorbankan orang di samping gitu. Kemungkinan seperti itu ya. Aku nggak tahu kalau keluarga ya, misalnya bapak anak atau apa gitu, aku nggak tahu. Tapi ini aku bicara tentang pertemanan ya, misalnya orang lain atau orang yang kita tidak kenal ya, misalnya supir mobil atau apa gitu, atau supir taksi, atau supir driver online yang kita baru kenal atau apa gitu. Nah itu kalau memang pilihannya mesti seperti itu, cenderung dia pasti selamatin diri dia dan korbankan sebelah. Kalau memang cara untuk dia selamat adalah mengorbankan orang sebelah gitu ya, mau nggak mau dia lakukan itu. Nggak mungkin dia korbanin diri dia atau gimana gitu ya. Nah itu sih berdasarkan logika itu sih teman-teman, yang aku yakini bisa saja seperti itu. Jadi menurut aku lebih baik duduk belakang aja lah gitu, jangan di samping driver gitu kalau menurut aku. Tapi itu aku jelaskan berdasarkan logika yang aku pahami ya. Tapi untuk unsur mistisnya itu aku nggak tahu teman-teman ya, karena aku nggak pernah mengalami kejadian itu gitu ya. Tapi aku cuma kasih pendapat ya, bisa saja terjadi sih teman-teman, karena faktor dari prioritas keselamatan ya dari si driver ya. Karena kan si drivernya yang punya kendali, si orang samping kan dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma intinya kasarnya dia cuma kayak meratapi nasibnya doang. Yang sebelah itu yang menentukan apakah dia mau selamatkan semuanya, atau mungkin dia pilihannya udah pilihannya udah susah, atau dia mau meninggal atau sebelah yang meninggal, atau kalau syarat dia meninggal dia mesti korbanin sebelahnya ya, dia akan lakukan itu sebagai manusia umum gitu, apalagi yang belum kenal gitu kan segala macem. Jadi faktor itu mungkin aja benar gitu ya, tapi secara logika ya teman-teman ya. Iya, yang nomor 8 itu adalah yang terakhir, itu adalah nggak boleh keluar rumah pada saat maghrib gitu ya. Nah ini kan banyak gitu ya. Jadi aku cuma mau bilang begini teman-teman ya, justru waktu maghrib itu adalah intensitas hantu yang apa namanya, yang masih belum banyak begitu ya. Intensitas munculnya hantu itu dipengaruhi oleh waktu ya teman-teman ya. Yang paling sedikit itu adalah waktu pagi-pagi itu ya, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9.
itu yang paling sedikit ya. Dia mulai meningkat dari siang, sore, malam gitu ya. Nah itu waktu maghrib itu dari jam 5 gitu sore sampai maghrib itu intensitas adanya hantu itu pasti nggak begitu banyak teman-teman ya. Setelah maghrib ya udah jam 7, jam 8, jam 9, nah itu mulai banyak ya, apalagi sampai jam 11, 12, dan puncaknya itu adalah di jam 3 ya, jam 2an, jam setengah 3, jam 3 subuh itu adalah puncak-puncaknya intensitas banyak penampakan yang muncul gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut aku itu nggak benar gitu teman-teman ya, kalau kita tidak boleh keluar, anak kecil nggak boleh keluar waktu maghrib, nanti ada unsur mistis atau apa, itu menurut aku gitu ya, sebagai seorang indigo aku percaya itu tidak terjadi ya teman-teman ya. Jadi justru waktu maghrib itu cukup aman lah ya, penampakannya itu belum banyak gitu teman-teman. Setelah kelar maghrib udah jam 7, jam 8 itu baru mulai gitu. Jadi ini kita bicara waktu maghrib ya. Jadi yang anggapan orang yang ada itu adalah sewaktu maghrib anak kecil atau kita nggak boleh keluar rumah gitu, kira-kira seperti itu. Tapi tidak dibilang setelahnya gitu, nggak ya. Jadi waktu maghrib ya. Tapi jadi aku menganggapnya jadi waktu maghrib ini jam 6-an itu kita nggak boleh keluar nih, anak kecil nggak boleh keluar nih, karena bisa kena dampak mistis atau apa, itu tidak benar ya teman-teman ya. Justru setelah maghrib itu yang baru ada gitu teman-teman. Iya. Paling seperti itu aja sih teman-teman ya, aku rangkumin gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada apa gitu boleh DM aku di IG atau boleh langsung komen ya di di video ini gitu ya. Kalau teman-teman suka boleh like juga atau boleh di subscribe gitu ya teman-teman ya. Teman-teman terima kasih ya supportnya gitu ya selama ini ya. Iya. Terima kasih teman-teman udah seperti waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya teman-teman ya. Terima kasih ya, sampai jumpa lagi teman-teman.